Oh, udah pas kok, Mbak. Ya. Oh, kurang satu lagi, Mbak. Sebentar, Mbak. Ya, kita mulai ya. Oke, siap, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, kita perkenalan dulu ya satu-satu. Jadi kalian, posisi kalian di bisnis ini apa? Nama sama posisi kalian aja. Ya, mungkin bisa dimulai dari siapa dulu. Ya, saya perkenalkan, saya Kurnia Dinata, NRP 0 Judika. Saya di sini sebagai CEO dari McMe. Perkenalkan, Kedengeran, Mbak ya? Kedengeran? Kedengaran kok. Perkenalkan saya Fadila, selaku CMO, Mbak. Lanjut. Monggo nih. Akmal. Oh iya Mbak, perkenalkan Mbak, saya Akmal Tejo Hartawan, NRP 082 sebagai divisi branding Mbak. Ya. Lanjut. Rahma. Saya Rahman Nuraini, NRP 044. Saya yang koordinasi sama orang-orang yang diajak kerjasamanya, atau biasa disebut operasional. Selanjutnya terakhir. Ya, ayo Indra, perkenalan, Indra. Ya, saya Indra dari operasional, bagian operasional. Berenam, Pak? Iya, Mbak. Oke. Mungkin Faradila bisa perkenalan. Pakai mic laptopmu ya, Far. Ya, saya Faradila Swasti Trirediana, NRP 46. Bagian divisi finansial. Oke. Salah satu dari kalian mungkin bisa jelasin bisnis kalian dulu. Ya, jadi bisnis kami ini bernama SnackMe, yang itu kami menjual produk sebuah camilan berbahan dasar brownies, tapi browniesnya ini brownies crispy, Mbak. Jadi kan biasanya orang yang terpikir dari orang-orang ketika melihat sebuah brownies adalah brownies yang itu makanan berat, yang itu dihidangkan cara formal, dan itu istilahnya tipe jajan yang itu bikin kita kenyang gitu. Nah, di sini kami melihat peluang bahwa orang-orang ini banyak yang menyukai brownies, tapi terkadang banyak orang itu yang nggak yang pengen brownies ini jadi makanan yang ringan gitu, Mbak. Jadi easy buat mengkonsumsinya gitu. Jadi kalau misalnya biasa kita lihat brownies seperti Amanda atau brownies yang lain itu kan penyajiannya itu basah gitu, Mbak ya. Nah, ini di sini kita menyediakan dengan versi crispy-nya. Jadi
orang tetap bisa makan brownies, rasa brownies yang mereka sukai, tapi dengan porsi dan apa ya, kemudahan dalam makan brownies ini. Nah, mungkin sosial ini bisa dijelaskan Mbak Pat. Ya. Jadi kami itu bermitra dengan ibu-ibu kampung kue, Mbak. Jadi background dari ibu-ibu kampung kue sendiri itu adalah dulunya ibu-ibu ini tuh pengangguran gitu, Mbak, setelah di PHK. Terus ada salah satu pelopor dari ibu-ibu itu untuk bilang, yaudah kita wirausaha aja. Terus akhirnya ibu-ibu sekampung ini akhirnya buka jasa kue gitu, Mbak. Kenapa kami memilih ibu-ibu kampung kue? Karena yang pertama itu kami melihat kampung kue ini tuh memang sudah, maksudnya namanya itu sudah lumayan dikenal, tapi dikenal dengan ibu-ibu yang jualannya itu hanya jualan jajanan pasar gitu, Mbak. Jajanan pasarnya tuh cuma seharga kayak 1.000, 2.000. Nah, kami ini tuh ingin membantu ibu-ibu kampung kue untuk menaikkan value-nya itu, Mbak. Jadi kita tuh ingin memperkenalkan kampung kue itu juga lebih dekat ke masyarakat, dan juga ingin menambah value dari kampung kue itu tadi dengan cara yaitu Mbak, membuat cemilan yang harganya lebih dari jajanan pasar yang biasanya gitu. Berarti ini produknya dari kalian, idenya? Iya, Mbak. Iya. Terus nanti ibunya apa ya? Transfer nilai dari kalian ke mereka apa? Kami tuh jadi selain kami berpartner secara operasional, Mbak, kami itu juga akan berpartner secara di sosial media gitu, Mbak. Terus juga kita akan mengasih pelatihan kayak digital marketing gitu. Soalnya emang Instagramnya buat ibu-ibu kampung kue kayak Instagram, Facebook, dan lainnya tuh kayak nggak jalan gitu, Mbak. Jadi jalannya tuh cuman secara langsung aja gitu. Berarti nanti kalian branding snack ini sendiri sama jajanan-jajanan yang pernah dibuat apa gimana? Nah, kita branding snack mie-nya ini sendiri dengan atas nama kampung kue gitu, Mbak. Berarti terpisah ya? Iya. Kita nggak mau ngutik jajanan pasarnya ibu-ibunya itu. Oke, untuk pelatihannya di sejauh ini gimana? Nah, ini Mbak, kan sebenarnya planning kita maunya itu maunya kita ini mempertemukan mengumpulkan ibu-ibu warga kampung kue, terus kita beri pelatihan tentang wirausaha ya, yang terpenting itu tentang digital marketing itu, karena sekarang eranya digital marketing, dan rata-rata ibu-ibu di sana masih istilahnya kurang update tentang informasi dan masih berlatar belakang penjualan kue yang yang kulaan. Nah, kita mau mengadakan pelatihan itu, tapi karena ada corona, Mbak, ya ini hancur semua akhirnya. Berarti ini udah pernah dicoba produknya? Apanya? Maksudnya? Sudah pernah dibuat sama ibu-ibunya? Apa belum? Sejauh ini belum, Mbak, karena kalau kita harus membuat, itu ibu-ibunya minta ketemu langsung. Sedangkan kemarin tuh kita juga kemarin tuh sama dosen tuh kayak nggak boleh untuk ketemu secara langsung gitu, Mbak. Iya. Oke, berarti sejauh ini, kalau dari digital marketingnya? Nah, ini sudah jalan apa gimana? Dari permulaannya sih kita bikin akun-akunnya dulu sih, Mbak, di Line, di IG. Nah, itu untuk selanjutnya masih belum sih, Mbak, karena kan emang progresnya masih belum kita udah ketemu sama ibunya, tapi belum membahas lebih lanjutnya gitu, Mbak. Soalnya kalau kemarin kita udah ngubungin dan ibunya tetap kekeh minta ketemu dan kita sendiri juga khawatir kalau ke luar rumah gitu, nggak dibolehin. Nah gitu sih, Mbak. Jadi makanya ini. Ya, berarti nanti outputnya sosial media ya? Iya, bisa jadi.
nanti setelah kalian lepas, sosial medianya tetap dipegang kalian apa gimana? Atau dilimpahkan ke ibunya? Nah, untuk planning kita sendiri sih, kalau setelah ini selesai, ya kita mau ngelanjutin ke ibunya. Kita kasihkan ke ibunya karena kan kita kalau planningnya berjalan mulus, kita udah ngasih pelatihan, kita udah ngembangkan akunnya ini sehingga setidaknya itu bisa masuk dalam pasaran setidaknya di Surabaya aja itu. Nah, selanjutnya kita bakal ngasihkan sih ke ibu-ibunya biar dilanjutin gitu. Nanti kan kalian pasti presentasi ya. Tolak ukurnya dari kalian udah berhasil transfer knowledge dari kalian ke mereka itu gimana? Buat membuktikan kalau kalian itu emang sosial gitu. Kalau pendapat saya sih Mbak itu nanti bisa dari rekam jejak dari sosial medianya. Jadi dari awal itu kan nggak ada perkembangan di sosial medianya. Setelah kami bantu mungkin nanti bisa beberapa ratus pesanan dari sosial media itu kalau optimisnya itu segitu Mbak. Itu kan lebih ke kalian yang maintain ya, pas mata kuliah ini kalian yang maintain sosial medianya. Ya, nanti setelah ibunya gimana? Nanti kita membantu bagaimana caranya. Ada beberapa perangkat juga dari Google yang untuk membantu digital marketing kan Mbak. Nanti itu bisa dibantu agar ibu-ibunya itu setelah kita tinggal itu masih bisa memanage gitu loh, dengan yang awalnya misalnya kita bantu itu bisa mencapai berapa ratus aktivitas dalam Instagramnya Mbak. Lalu setelah kita tinggal itu masih nggak turun gitu loh Mbak. Itu loh yang tujuannya untuk di bagian digitalnya. Berarti rencananya sebelum mata kuliah ini berakhir, sosial media udah dipegang ibunya? Iya. Yeah. Yes. Okay. Selain sosial media kan kalian juga jualin nih produknya mereka, produk kalian yang mereka olah. Nah, nanti gimana ya? Kayak kan penjualannya belum bisa nih akhir-akhir ini. Buat ngebuktiin ke mereka kalau mereka bisa lanjutin ini gimana? Cara kalian buat meyakinkan mereka kalau ini harus dilanjutin gitu. Gimana? Untuk itu sih dari pas kita awal wawancara itu ibunya keterbukaan untuk resep baru. Jadi kalau misalnya itu nanti kita coba resepnya itu bakal mulus dan itu dibilang harganya juga nggak mahal, dari ongkos itu lumayan untungnya, itu bisa buat keterusan gitu Mbak. Karena emang saya juga ada kenalan di Jogja ini untuk baker, itu juga kalau misalnya mereka menerima resep baru dan itu keuntungannya itu lumayan, mereka bakal jalan gitu loh. Untuk apa? Dia menghilangkan sebuah opportunity gitu Mbak. Ya, berarti kalian juga bisa bantu dari segi ide. Kalau mereka juga terbuka dari setiap masukan yang kalian, berarti bantu mereka ketika sudah lepas dari kalian, mereka bisa inovasi sendiri. Mungkin itu sih, tambahin itu aja kalau emang sosialnya masih rancu di kalian. Yeah. Kalau merasa sosialnya belum kuat untuk dijadikan pegangan. Yeah, betul. Mungkin ada yang ditanyakan, sejauh ini bisnis kalian gimana? Masalahnya. Jadi yang pasti masalah dari kami tuh karena adanya keadaan sekarang ya Mbak ya. Jadi waktu itu tuh sebenarnya awal Maret sebelum ada libur corona ini kita tuh udah ketemuan sama ibunya Mbak. Maksudnya udah bahas secara teknis, secara detail. Tapi ternyata waktu itu pada saat kita mau ke sana, ternyata pada saat itu juga itu kita nggak boleh kuliah gitu Mbak. Maksudnya udah diliburkan, jadi kami tuh nggak boleh keluar langsung dan itu tuh
sangat menjadi halangan gitu Mbak buat kami. Jadi akhirnya timeline-nya tuh akhirnya mundur-mundur semua gitu loh Mbak. Jadi Ya yang mungkin harusnya kita udah iya. ya, mungkin kalian bisa alihkan yang harusnya jadwal tatap langsung bisa dialihkan ke yang bisa kalian kerjakan. Mungkin dari packaging-nya sudah siap semua. Nah, ini kalau Dari packaging aspek belum ya, branding. Mbak? Belum ya? Mungkin Packaging-nya itu, belum. bikin mock up-nya atau gimana kan, soalnya pasti via online kan. Iya, Jadi Mbak. kayak, ya. Terus bisnis ini mau dilanjutin ke skripsi nggak rencananya? Sepertinya sih enggak, Mbak. Kenapa? Enggak, Mbak. Ya, melihat keadaan seperti ini, saya kurang yakin. Ya, sebenarnya kalau menurutku ya, ini tantangan sih buat yang sosial sekarang. Jadi gimana kalian bisa nyelesain project ini dengan keadaan ini? Mungkin nanti kalian bisa bilang ke ibunya kalau udah belum pernah nyoba kan ibunya untuk bikin ini. Belum. Ya kalau dari kelompok sebelumnya itu mereka via online, jadi mereka kayak ngasih resep gitu. Jadi mereka mitra mereka itu buat sendiri, maksudnya nyoba sendiri gitu. Nah mungkin itu bisa kalian terapkan, nanti mungkin bisa didiskusikan mengenai biayanya gimana gitu. Biar ada perkembangan sih buat apa ya, kayak pencapaian kalian udah minggu ini ibunya udah mulai nyoba resep yang kalian buat gitu. Itu sih. Mungkin ada yang ditanyakan dari kalian? Yang Faradila, Rahma, sama Akmal. Belum ya? Ya. Aku nggak tahu ini mentoringnya satu kali atau gimana, tapi nanti kalau memang ada yang ditanyakan bisa langsung ya. Iya, Mbak. Oh iya, Mbak. Saya mau tanya-tanya yang seniin dong, Mbak. Ini Ya. Seni ini lanjut ke skripsi, Mbak? Iya. Oh iya, lanjut. Nah, itu seni ini yang yang apa? Tas udah lukisannya itu, Mbak ya? Iya. Nah, itu cara menjaga hubungan mitranya itu gimana, Mbak ya? Kalau Ya, dari sebenarnya kita udah ganti mitra ya. Jadi kita objek sosial sudah ganti. Awalnya itu dari anak-anak karena dari dosen itu keberatan kayak eksploitasi gitu. Jadi kita ganti dari lukis ke jahitnya, dari sosialnya. Jadi kalau cara maintainnya sendiri kerjasama dari awal sih. Terus komunikasi juga harus sering-sering lah. Kayak ya kalau lewat media gini kan susah. Jadi kita lebih sering ke sananya gitu. Terus libatkan mereka. Jadi kalau kalian ngasih ide, usahakan terbuka gitu, saling sharing. Jadi kalau dari aku sih, dari kelompokku itu kalau ada mau launching produk baru, jadi kita kayak ke tukang jahitnya itu, ini cocok gak sih kalau dikeluarkan di masa sekarang, kayak ibunya itu tahu tren-trennya gitu loh. Jadi kalian kayak ngambil kekuatan dari ibunya itu apa. Jadi mungkin dari resep ini ibunya punya bisa ngusulin ke kalian, atau kalian harus punya feedback dari mereka. Jadi kalian harus saling kerja sama gitu. Gitu sih. Jadi kalian tidak hanya kalian yang butuh mereka, tapi mereka juga butuh kalian gitu. Itu sih, kalian harus ngebuktiin kalau kita ini jalannya sama-sama gitu. Gitu sih.
Kalau kalau dari Mbaknya dulu, selain ngajak kerjasama, aspek sosial lainnya apa, Mbak? Gini kan kerjasamanya mereka juga ini kan mereka itu kerja di konveksi terus bangkrut. Jadi selain ekonomi, nanti kita juga pelatihan. Nah, meskipun mereka sudah jahit dari lama, tapi ada aspek-aspek yang belum kayak kita gandeng gitu. Dari pelatihan menjahit mana, jadi kan mereka perorangan kan, jadi kita ikutkan gitu. Jadi kayak kita sisihkan laba buat mereka ikut pelatihan itu gitu, buat pengembangan skill mereka dijahit gitu. Oh, berarti latar belakangnya pihak yang diajak sama Mbaknya ini orang yang bangkrut. Ya, bukan bangkrut sih, kayak PHK gitu. Ya kan. Oh, di mana sih, Mbak, daerahnya, Mbak? Di mitraku kan ada beberapa ya, ada yang di Banyu Urip sama di Pucang. Jadi kita ya itu sih susahnya, transportnya juga lumayan. Kalau kalian di daerah mana tadi? Di daerah Rungkut. Lumayan Rungkut. sih. Lumayan dekat. Itu ibu-ibu kan ya? Berarti ada Iya. ketuanya kan? Iya. Nah, itu kan latar belakangnya dulu di situ kan ya ibu-ibu kerja buruh pabrik itu, terus tahun 98 kan akhirnya dipecati semua. Nah, terus ada kayak apa? Ada satu ibu-ibu yang seorang ibu itu yang pelopor gitu kan. Namanya itu Bu Koirul. Nah, itu dia kan kayak cemas gitu. Kok ini habis di PHK kok jadi nggak produktif. Terus rasan-rasan gitu, itu sih Mbak poinnya. Poin yang ditekankan ibunya. Daripada rasan-rasan, tak ajak bikin ini apa? Bikin kue awalnya. Terus habis itu ternyata Bu Koirulnya sendiri ini sudah apa, Mbak ya? Levelnya udah apa ya? Sangar gitu loh, Mbak. Jadi dia awalnya cuma ngajak bikin kue, terus akhirnya dia apa ya, kayak bener-bener memberdayakan ibu-ibu yang nganggur itu, Mbak. Jadi di terus digelontorkan mindset bahwa lebih baik punya usaha sendiri daripada kerja di bawah pimpinan orang gitu. Nah, gitu, Ya Mbak. mungkin itu jadi kayak insight kalian ya. Nanti ke dosen jangan bilang kalau ibunya yang memotivasi dong. Kalian ngapain gitu? Takutnya dosen bilangnya negatif ke kalian. Kalian berarti cuma numpang gitu. Nggak negatif sih, Mbak. Emang gimana? Kalau kita sih emang kan bukan pelopor awal kita yang ngembangin kampung kue, kan ibunya. Nah, kalau kita sih upaya sebenarnya pernah di paksa juga sih, Mbak. Pernah hampir di-start paksa juga sih. Karena apa? Karena kok apa? Yang kami berdayakan kan istilahnya, itu yang kamu berdayain kan orangnya masih bisa makan. Waduh, ya iya. Tapi kan poin kita bukan di situnya maksudnya. Maksudnya kita mau ngajarin ke ibu-ibunya tentang ini apa, masuk ke dunia digital gitu, Mbak. Kan selama ini kan cuma kayak kulaan gitu ya, Mbak. Kulaan kan bikin, diambil pengepul, udah selesai. Dia nggak sampai proses pemasarannya gitu, cuma bikin, diambil, sudah gitu. Dan berarti kalian harus lebih kuatin sharing knowledge-nya ya. Jadi kayak terprogram gitu, mungkin minggu ini kalian ngajarin apa ke mereka tentang digital marketing itu. Nah, iya itu, Mbak. Terus kan apa sudah ada bahan gitu, materi-materi? Sejauh ini sih mungkin masih ini deh, yang dasar-dasar sih, kayak
kayak Facebook Ads mungkin itu yang lumayan lumayan masuk sama Instagram Ads itu. Tapi ya gitu belum sampai terrealisasi gitu. Soalnya ngubungin ke sananya pun juga lumayan susah kalau kita nggak datang ke sana gitu. Berarti outputnya nanti ibunya bisa ngelola sosial media sendiri ya? Ya planningnya sih kayak gitu Mbak. Planningnya kalau lancar sih. Iya. Oke. Mungkin itu aja ya dari aku. Soalnya waktunya kan udah Oh iya. mepet ya. Oh iya, Mbak. Oke. Nanti mungkin kalau ada yang ditanyakan bisa langsung. Iya Mbak. Iya. Oke. Aku cukupkan dulu. Makasih sudah mau di-mentoring yang nggak seberapa. Jadi, nggak mau Mbak. Tetap semangat ya. Terbantu. Ya. Makasih, Mbak. Oke, makasih Mbak. Assalamualaikum. Makasih Mbak. Sukses.